Masih tetap melanjutkan tentang bab memahami jiwa. Yang pertama, karakter nafsu itu ada 4 yang merupakan pangkal utama cabang-cabang karakter yang lainnya. 4 karakter ini merupakan fitrah yang diberikan oleh Tuhannya. Karakter yang pertama adalah lemah. Karakter yang kedua bakhil. Karakter ini merupakan watak tanah. Karakter yang ketiga adalah syahwat. Pendorong syahwat adalah temperatur panasnya tanah. Karakter keempat adalah bodoh. Keempat sifat dari watak-watak tanah ini yang mengandung potensi penyelewengan dan bagi nafsu. Inilah suatu takdir yang maha perkasa dan maha pintar. Selanjutnya nafsu diuji dengan 4 sifat yang berbeda. Pertama, sifat ketuhanan. Ketiga, diuji dengan sifat alami binatang. Dan keempat, diuji dengan sifat kehambaan, yaitu rasa takut, tawaduk, dan rendah hati. Ini kalau dilihat dari kronologisnya adalah nafsu itu pada dasarnya fitrah dan ada 4 sifat tanah yang ada di dalamnya. Kemudian terakhir diuji pun ini dibagi menjadi 4. Yang baik adalah diuji dengan sifat kehambaan. Salah. Kenapa mengatakan nafsu itu fitrah? Bukan fitrah. Karena nafsu itu sifatnya membangkang. Fitrah adalah jiwa manusia, tapi bukan nafsu. Nafsu dituntut untuk menjadi seorang hamba. Nafsu dituntut untuk mengenal Tuhannya. 2 saja tuntutan, tapi yang lainnya membinasakan. Siapakah yang mampu menundukkan nafsu? Berarti dia mengetahui akan mengabdi menjadi hamba Allah, akan mencari Tuhannya. Disebut nafsul mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Tapi nafsu bahimah, nafsu hewan. Kalau ada dorongan nafsu sampai mendapatkan yang disebut nafsu kamilah, sempurna, itu yang disebut orang-orang al-arifin. Jadi jiwa harus menguasai dari nafsu, bukan nafsu menguasai jiwa. Kalau nafsu menguasai jiwa, minimal sifat-sifat itu yang paling rendah, sifat binatang ternak yang hidup cuma makan, tidur, kawin, cari kepuasan, cari kenikmatan. Itu binatang. Maka fungsi yang sempurna adalah orang-orang yang bisa menggunakan akal. Dengan akalnya inilah manusia bisa mengendalikan nafsu, sehingga mengetahui siapa diri dan siapa Tuhannya, siapa dirinya dan siapa yang menjadikannya, sehingga mengetahui dia sebagai hamba at-ta'alluq, tunduk. Dengan ketundukan, bukan menundukkan wajah,
bukan menundukkan badan, tapi menundukkan hawa nafsu, sehingga menjadi orang yang tawadu, rendah hati, jadi sabar, neriman, mengetahui yang bisa mengendalikan adalah akal, bukan nafsu itu sendiri yang bisa mengendalikan, karena nafsu sifatnya adalah membuat manusia di dalam kesesatan dan membangkang. Ya, tolong dirubah, diralat kalau nafsu itu fitrah. Walaupun nafsu itu sudah dihukum dibakar dengan jahanam 10.000 tahun agar menjadi hamba. Man anta, siapa engkau? Anak-anak, anda. Kata nafsu, saya, engkau. Coba bayangkan, jadi sama yang menciptakan ini sudah berhadapan, tetap tidak mengakui bahwa dia diciptakan. Itulah kuatnya hawa nafsu, dan paling dasar daripada perang Badar, kamu harus berjihad melawan hawa nafsumu. Bagaimana akal bisa menguasai dan bisa mengalahkannya? Tentu dengan pengetahuan ilmu yang dikaji, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.